Keraguan publik akan samarnya keadilan dalam peradilan Sambo akhirnya sirna setelah majelis hakim bacakan vonis. Ferdy Sambo divonis hukuman mati, sementara Richard Eliezer mendapat vonis 1,5 tahun kurungan penjara. Reaksi tak hanya bergema dalam ruang sidang, namun juga di luar persidangan. Akankah hukuman terhadap para terdakwa akan memenuhi asas keadilan hingga berujung inkrah nantinya? Jadi ada kekhawatiran publik kalau dalam 2-3 tahun ke depan kemudian Ferdy Sambo tidak dieksekusi mati, ia bisa saja masuk ke dalam KUHP baru yang menyebut tidak ada hukuman mati, ya hanya ada masa percobaan terlebih dahulu. Nah, Anda melihat bagaimana kekhawatiran-kekhawatiran itu? Ya, kita lihat dari sisi KUHP baru ya. Karena undang-undang itu kan ada ketentuan pemidanaan baru. Sistem pemidanaan baru, ada pidana pokok, pidana tambahan, dan kemudian ada pidana yang bersifat khusus, yaitu kemudian muncul di pasal 96 sampai 100 lah. Itu mengatakan bahwa pelaksanaan dari pidana mati itu menunggu 10 tahun kan begitu, bersyarat ya. Ada masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan selama 10 tahunnya. Artinya dengan demikian, setiap tahun kan harus dievaluasi itu. Artinya KUHP baru itu bisa membuat Sambo mendapatkan peluang untuk tidak dieksekusi mati. Artinya dia bisa mungkin hanya dipenjara seumur hidup saja nantinya. Ya, tapi itu 3 tahun lagi kan. Undang-undang itu berlaku 3 tahun lagi. 2026 rencananya akan digunakan. Nah, ini kan karena perkara tahanan, dalam waktu 1 tahun harus sudah putus di tingkat kasasi. Oke, artinya sudah harus inkrah dalam waktu 1 tahun. Iya. Bahkan mungkin tingkat PK mungkin. Oke, dan setelah putus tidak bisa diganggu-gugat lagi? Setelah berkekuatan tetap seharusnya tidak bisa, kecuali keluar gerasi dari presiden. Sejauh pengalaman Anda, apakah dengan kasus Ferdy Sambo itu gerasi bisa diberikan oleh presiden? Tergantung presiden. Nanti kan ada pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi semuanya nanti akan bermuara di Mahkamah Agung. Ya. Tapi untuk kasus ini, apakah seorang Ferdy Sambo layak mendapatkan gerasi? Kalau lihat kejengkelannya presiden sama Kapolri, seharusnya tidak dikabulkan lah gerasinya juga. Tapi Pak Joko begini, kasus Ferdy Sambo ini kan menjadi catatan besar, menjadi perhatian besar oleh pakar hukum. Ya. Anda termasuk sebagai mantan Hakim Agung. Ya. Apa sih catatan paling besar yang kemudian bisa terus dibawa nanti dalam sistem peradilan Indonesia setelah kasus Ferdy Sambo ini? Hakim harus ada keberanian. Suatu ketika mungkin akan terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang luar biasa seperti Sambo. Jadi keberanian hakim ini yang akan menjadi jurisprudensi ya? Jurisprudensi bisa, dan kemudian bisa hakim itu kan sebenarnya dalam memutus perkara itu diharapkan dia memiliki kaidah-kaidah hukum baru yang nanti akan menjadi panutan dari hakim-hakim berikutnya. Nah, juga ada kaidah baru terutama mengenai JC. Justice Collaborator. Ya, pemidanaan yang menaikkan tuntutan. Itu juga bagus, itu jarang dilakukan oleh hakim. Nah, ini majelis hakimnya berani. Karena dia juga memperhatikan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Seperti adanya amicus curiae itu kan ada orang yang bermain, itu tekanan-tekanan itu kan begitu. Dia kan tidak setuju. Ternyata proses-proses itu dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan vonisnya. Pak Joko, kalau melihat terdakwa lain seperti Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal ini bahkan sempat menolak untuk menembak, tapi ia kemudian dianggap berbelit-belit selama persidangan. Mereka juga akan mengajukan banding terkait dengan kasus ini. Apakah ada peluang bagi mereka juga untuk turun lagi hukumannya? Ya, ada peluang, tapi mungkin kan turunnya sedikit lah. Tapi itu kan nanti kan akan dipertimbangkan oleh hakim apa. Kalau pengacara biasa, wah ini ilusi aja dari penuntut umum, ilusi dari hakim, karena hakimnya sejak awal sudah tidak netral katanya, ya biar aja, itu biasa itu kan. Tidak akan mempengaruhi ya? Tidak akan mempengaruhi ya. Melihat apa yang dilakukan hakim pada status JC Richard Eliezer, Anda melihat ini menjadi harapan baru bagi orang-orang yang kemudian ingin membongkar kasus. Nah, sekarang dengan ini, perkara-perkara besar, perkara korupsi, segala itu nanti ada yang berani ngomong. Diharapkan begitu. Ya. Jadi kasus Ferdy Sambo memberi dampak besar bagi perkembangan hukum dan peradilan. Dan peradilan.
Saudara, usai sudah seluruh rangkaian sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, ketuk palu menjadi penanda selesainya pembacaan amar putusan oleh hakim terhadap kelima terdakwa. Vonis hakim di luar dugaan, terdapat perbedaan yang begitu besar dengan tuntutan jaksa. Ferdi Sambo yang dituntut oleh jaksa seumur hidup mendapat vonis mati dari majelis hakim. Sementara Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun penjara mendapat vonis paling ringan 1,5 tahun penjara. Sangat jauh dari 3 terdakwa lain, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ketiganya dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa, namun hakim memvonis Putri dengan hukuman penjara 20 tahun, Ricky Rizal 13 tahun, dan Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara. Vonis terhadap para terdakwa sejatinya belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Para terdakwa masih memiliki hak untuk melakukan upaya hukum lanjutan atau mendapat pertimbangan hukuman lanjutan setelah vonis diberikan. Di antaranya adalah upaya banding. Ini merupakan upaya hukum yang dilakukan terdakwa jika tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri yang diajukan kepada pengadilan tingkat tinggi. Banding juga bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum, namun dalam vonis terhadap Richard Eliezer, kejaksaan telah memutuskan tidak akan banding. Kami salah satu pertimbangannya adalah untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara ini. Karena bagi kami sudah terwujud keadilan substantif, keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat. Sementara itu, terdakwa lain, Saudara, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf sudah menyatakan akan mengajukan banding terhadap vonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, upaya hukum yang bisa dilakukan terdakwa jika tidak bisa banding adalah kasasi. Merupakan upaya hukum jika tidak puas dengan pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi. Kemudian ada tahap peninjauan kembali, di mana Mahkamah Agung akan melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan, dan jalan terakhir yang dilakukan adalah grasi, yakni memohon pengampunan kepada Presiden. Sejumlah usaha ini bisa jadi akan dilakukan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Yang jelas, peradilan Indonesia tengah mendapat angin segar karena vonis hakim dinilai telah sesuai dengan asas keadilan dan harapan publik. Keadilan, menurut saya, rasa keadilan publik sekarang sudah diberikan oleh hakim yang gagah perkasa dan berani. Dan kita memang dorong terus berani, jangan takut kepada siapapun, karena inilah momentum untuk memperbaiki dunia peradilan kita. Lantas setelah vonis hakim, bagaimana orang-orang yang berada di lingkaran kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali menjalani hidup? Dan juga kami coba untuk menghubungi pengacara keluarga Ferdi Sambo, namun sayang sekali mereka belum berkenan untuk kami wawancarai. Sebelumnya, Saudara, kami sempat mewawancarai Paman Ferdi Sambo sebelum vonis hakim diberikan. Dan berikut ini adalah petikan wawancaranya untuk Anda. Dari pihak jaksa penuntut maupun dari hakim, ya mohon agar supaya dalam putusan nanti itu berimbanglah. Ini ada hukum sebab akibat. Tidak akan mungkin kucing saja di rumah kita tidak berani nembak loh, atau anjing atau ayam. Tapi karena begitu teriris, Ferdi Sambo ini dipertaruhkan sehingga terjadi. Sebenarnya nggak ada siapa yang mau niat membunuh, nggak ada. Saudara, lantas bagaimana dengan keluarga Brigadir Yosua? Apakah vonis ini menjadi akhir perjuangan mereka? Atau adakah hal lain yang masih? Saudara, usai sudah seluruh rangkaian sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, ketuk palu menjadi penanda selesainya pembacaan amar putusan oleh hakim terhadap kelima terdakwa. Vonis hakim di luar dugaan, terdapat perbedaan yang begitu besar dengan tuntutan jaksa. Ferdi Sambo yang dituntut oleh jaksa seumur hidup mendapat vonis mati dari majelis hakim. Sementara Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun penjara mendapat vonis paling ringan 1,5 tahun penjara. Sangat jauh dari 3 terdakwa lain, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ketiganya dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa, namun hakim memvonis Putri dengan hukuman penjara 20 tahun, Ricky Rizal 13 tahun, dan Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara. Vonis terhadap para terdakwa sejatinya belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Para terdakwa masih memiliki hak untuk melakukan upaya hukum lanjutan atau mendapat pertimbangan hukuman lanjutan setelah vonis diberikan. Di antaranya adalah upaya banding.
Ini merupakan upaya hukum yang dilakukan terdakwa jika tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri yang diajukan kepada pengadilan tingkat tinggi. Banding juga bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum, namun dalam vonis terhadap Richard Eliezer, kejaksaan telah memutuskan tidak akan banding. Kami salah satu pertimbangannya adalah untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara ini. Karena bagi kami sudah terwujud keadilan substantif, keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat. Sementara itu, terdakwa lain, Saudara, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf sudah menyatakan akan mengajukan banding terhadap vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, upaya hukum yang bisa dilakukan terdakwa jika tidak bisa banding adalah kasasi. Merupakan upaya hukum jika tidak puas dengan pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi. Kemudian ada tahap peninjauan kembali, di mana Mahkamah Agung akan melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan, dan jalan terakhir yang dilakukan adalah grasi, yakni memohon pengampunan kepada Presiden. Sejumlah usaha ini bisa jadi akan dilakukan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Yang jelas, peradilan Indonesia tengah mendapat angin segar karena vonis hakim dinilai telah sesuai dengan asas keadilan dan harapan publik. Keadilan, menurut saya, rasa keadilan publik sekarang sudah diberikan oleh hakim yang gagah perkasa dan berani. Dan kita memang dorong terus berani, jangan takut kepada siapapun, karena inilah momentum untuk memperbaiki dunia peradilan kita. Lantas setelah vonis hakim, bagaimana orang-orang yang berada di lingkaran kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali menjalani hidup? Dan juga kami coba untuk menghubungi pengacara keluarga Ferdy Sambo, namun sayang sekali mereka belum berkenan untuk kami wawancarai. Saudara, lantas bagaimana dengan keluarga Brigadir Yosua? Apakah vonis ini menjadi akhir perjuangan mereka? Atau adakah hal lain yang masih diperjuangkan oleh keluarga dan orang tua Brigadir Yosua?